Oke guys, kembali lagi di podcast Dava, yaitu podcast Dava bersama Andrew. Oke, di kali ini, video kali ini sebelumnya kan kita membahas ide proyek kan ya Dav ya. Ya, Nah, sekarang kita akan mau sharing pengalaman nyata kita nih, gimana mengimplementasi AI generatif di lingkungan proyek atau penulisan, ya kan Dav? ya betul. Nah, Dav, kali ini gue duluan ya, biar nanti lu yang nutup pakai kesimpulan. Oke, langsung aja cerita aja pengalaman lu gimana. Oke, kita gas Dav. Oke, jadi pengalaman gue itu lebih ke penggunaan AI generatif buat penulisan tugas kuliah dah. Kayak makalah, laporan, sampai PPT. Ya pada standar pada umumnya tugas-tugas mahasiswa lah, ya kan? Selama Ya, ini hampir setiap mata kuliah yang ngasih tugas tulis itu gue pasti manfaatin AI buat bantu prosesnya. Tapi cara-caranya beda tergantung jenis tugasnya. lah maksudnya beda-beda gimana tuh? Nah, jadi kalau buat makalahnya sendiri itu gue biasanya mulai dari minta AI bantu bikin kerangka atau outline-nya dulu. Kayak pada umumnya makalah gimana kan. Kayak bab Ya, berapa aja, subbab apa aja yang perlu dibahas. Habis itu baru gue develop tiap bagian. Dan lainnya gue pakai buat bantu ngerapiin kalimat atau ngejelasin konsep yang agak susah gue jelasin sendiri. Nah, lanjut kalau misalnya buat laporan kelompok, biasanya lebih kompleks, soalnya kan ada bagian teknis yang lebih detail, kayak deskripsi prosedur, perbandingan sebelum dan sesudah, atau lampiran dokumen pendukung. Jadi gue pakai AI buat bantu nyusun bagian-bagian itu biar konsisten dengan format dari awal sampai akhir dah. Nah, untuk terakhirnya itu PPT. Gue sih lebih ke meminta minta AI bantu ringkas isi laporan jadi poin-poin yang enak ditampilin di slide yang nanti akan gue presentasiin dah. Biar nggak kepanjangan tapi tetap informatif dan tetap intinya aja yang gue jelasin nanti. nah jadi maksudnya itu tuh pakai AI di hampir semua tahap penulisan. Nah, selama ini tantangan yang lu rasain tuh apa aja? Nah, untuk tantangan itu ada beberapa DAF. Nah, untuk pertama itu ada soal konsistensi, format, dan gaya bahasa. Nah, kan kadang AI itu kan teks yang bagus di satu bagian aja, tapi begitu masuk ke bagian lain, gaya bahasanya beda-beda lagi tuh kan. Ya, Nah, jadi kalau digabung kerasa banget nggak nyambungnya. Nah, untuk tantangan keduanya soal similarity atau plagiarisme. Biasa yang kita tantangan lah pada mahasiswa lah gitu kan. Karena kampus biasanya kan bakal ngecek nih Turnitinnya. Gue harus hmm. juga mastiin tulisan benar-benar parafase dan bukan tulisan generik yang gampang kediktek atau mirip dari sumber lainnya atau dari yang punya orangnya atau pihak ketiganya. Nah, ketiga, kadang AI-nya ngasih informasi yang kurang akurat atau ketinggalan zaman. Biasa kan kalau misalnya kalau kita ambil referensi kan minimal kan 5 tahun sampai 3 tahun. Ya, biasanya kalau misalnya AI itu kan bisa 10 tahun. Jadi itu kan biasanya bisa 20 tahun juga. Apalagi kalau topiknya butuh data atau referensi terbaru. Seperti Nah, itu. tapi ini pertanyaan nih, ini buat masalah plagiarismenya ya. Itu lu ngatasinnya gimana sih? Ada cara gak? Nah, gue sih biasanya minta beberapa versi parase dari AI-nya tersebut. Terus gue berbandingin gaya bahasanya. Gue pilih yang paling natural. Jadi ntar AI itu bakal ngampirin berapa parafase, nanti gue bakal pilih mana yang menurut gue cocok. Nah, terus gue edit lagi manual di bagian-bagian yang kerasa terlalu generik atau kayak template-nya atau template banget lah. Jadi nggak pernah gue pakai mentah-mentah langsung terus tempel ke laporannya langsung gitu. Oh, berarti lu tetap jadi inti buat ini kan, atau ambil keputusannya kan, bukan lu ngandelin full AI-nya. Enggak, gue nggak langsung copy paste gitu. Gue pasti baca ulang lagi gitu. Nah, itu pelajaran paling penting Dav yang gue dapet untuk di AI generatif. Bagus banget buat percepat proses draft awal dan bantu bikin struktur, tapi keputusan final soal konten yang bakal dikumpulin tetap harus manusia yang validasinya dan sesuaikan sama gaya penulisan kita sendiri, Dav. Nah, terus tuh buat masalah format yang beda-beda sama gaya bahasa yang tadi, itu solusinya gimana? Gue sih belajar buat kasih instruksi yang lebih spesifik di awal sih, Dav. Misalnya nih, minta AI-nya ngikutin gaya bahasa dari bagian yang udah gue tulis sebelumnya, biar hasilnya lebih konsisten dari bab ke bab.
atau subbab ke bab gitu. Terus buat PPT juga gue juga selalu kasih arahan soal jumlah per poin per slide biar nggak kelihatan penuh teks. Jadi intinya aja. Soalnya kalau dibiarin aja generate itu bakal bebas. Kadang dia tulis paragraf panjang yang harusnya diringkas lagi, bisa diringkas lagi gitu dah. Oh iya, iya. Oke oke, keren sih insight-nya. Nah tapi kalau gua boleh kasih pendapat nih ya, menurut gua itu pendekatan yang lu bikin atau yang lu selalu bikin beberapa versi, terus itu dipilih tuh yang bagus yang mana. Nah soalnya nih banyak orang nih biasanya cuma generate sekali, ngeprompt sekali, terus langsung pakai copy paste langsung. Nah yang kayak gitu. Tapi saran gua, lu mungkin bisa ya coba minta AI-nya buat kasih semacam highlight nih, lu minta highlight nih buat bagian mana nih yang paling beresiko yang kelihatan generik, kayak misalnya kalimatnya apa, AI banget kan kira-kira. Nanti lu minta tolong AI-nya buat kasih highlight atau kasih tanda, jadi lu tuh nggak perlu baca ulang semua paragrafnya satu-satu gitu. Wah itu sih ide lu bagus banget sih Dav. Gue sih belum kepikiran buat minta itu ya. Nanti dah gue coba. Nah sekarang nih, giliran lu nih cerita pengalaman lu di implementasi AI generatif di mananya. Nah jadi nih kalau gue nih ya, pengalaman gue ini, gue kebanyakan pakai AI ini buat coding ya, gitu. Kayak misalnya nih bikin website, bikin aplikasi, portofolio segala macam nih kan. Project gue kan banyak ya dari AI generatif nih, apalagi dari kalau zaman sekarang nih, bahasanya tuh type coding tuh. Type Ya, coding tuh ketika lu coding atau enggak lu bikin sesuatu produk dari website atau aplikasi tapi hmm, lu pakai bantuan AI. Nah, itu iya. namanya coding tuh. Nah, gua manfaatin AI generatif ini buat bantu proses gua dalam ngoding-ngoding segala macam. Oke. Nah biasanya lu pakai ini buat bagian apa aja nih? Apakah dari nol atau cuma bantu-bantu doang? Nah, macam-macam sih nih ya. Tapi biasanya tuh gua karena udah terbiasa ya. Jadi tuh gue bikin planning dulu ya dari AI misalnya nih, gue pakai AI Cloud. Gue minta AI Cloud ini buat bantu gue bikin dokumen planning buat bikin websitenya, kayak misalnya nih namanya websitenya apa, fitur-fitur yang dibutuhin apa, fitur fitur majornya apa, fitur minornya apa. Habis itu kita tentuin nih teks-teks atau enggak bahasa pemrograman yang kita mau pilih itu apa. Habis kayak misalnya apakah kita pakai HTML doang, CSS doang, atau tambahan kayak pakai JavaScript, React segala macam ya kan. Nah setelah itu kalau udah terpilih teks tagnya, gua kasih nih referensi UI-nya nih, Hmm, referensi UI UX-nya, biar biar nih ya kan masalah nih di vibe coding itu, kalau lu cuma asal mencet atau nggak asal ngeprom, itu hasilnya lu bakal kelihatan banget kalau itu AI. Nah di di dunia vibe coding ini, lu itu bisa ngasih AI lu tuh skill, kayak misalnya nih, gue pengen minta AI gue biar dia jago bikin UI UX, atau enggak biar dia jago bikin planning. Nah, itu bisa dibikin oleh di fitur skills. Biasanya nih gue kan pakai tools anti gravity nih ya. Di situ gue tulis tuh ada beberapa. Pertama nih, gue minta AI yang lain dulu hmm, buat prompt. tulis skillsnya dulu. Hmm, Ya, ada skill 1, skill 2, skill hmm, 3, skill 4. Nah, setelah itu jadi, gue kirim ke tools anti gravity atau IDE buat ya. tinggalnya kayak visual code-nya itu. Hmm, Habis itu gua panggil skillnya itu kayak apa ya, kalau misalnya kayak di film-film tuh ya, bahasanya summon. Nah, oh sama nih ya. ya kalau misalnya di anti grafis itu kita tinggal mencet slash aja, tanda 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 atau gitu. Pintar lah, pintar gitu kan. Nah, habis itu gua kan tadi kan ada banyak ya, gue pilih tuh satu-satu tuh. Kalau Hmm, misalnya gue pengen UI UX, misalnya gue pengen project ini fokus UI UX-nya lebih profesional, gue panggil skills yang pertama. Habis itu gue prompt. Habis itu gua setelah itu butuh planning buat tipografi. Apa sih tipografi itu? Kayak tipografi itu kita kayak ngebahas pilihan warna website itu mau kayak gimana. Warna primernya mau misalnya warna merah, terus warna yang sekundernya warna biru atau putih gitu kan. Setelah itu bukan warna doang, bro. hmm.
tuh kita pakai ini juga, kita ngebahas fontnya mau pakai font apa, ukuran berapa, bold atau semi bold segala macam ya kan. Habis itu setelah itu terjadi, kita bikin konsep lagi yang namanya ini, kalau misalnya codingan udah jadi, bikin testing lagi di anti gravity itu bisa dengan cara nanti kalau misalnya lu running ada agen tools dari anti gravity sendiri buat ngetes kayak jadi QA-nya website itu sendiri. Kayak misalnya nih, gue bikin website tentang burger nih. Website burger kan ada bisa ini ya, pesan burger kan, kayak misalnya gue mau satu atau dua ya kan. Nah itu uh, AI generatif AI generatif dari anti gravity itu dia bisa ngecek tuh, bisa ngecek ini tombol ini bekerja apa enggak. Kalau misalnya nggak bekerja dia lapor, kalau misalnya bekerja dia nanti bakal ngasih tahu juga kalau ini itu sukses tuh. Nah itu dia. Nah setelah gue sesuaiin setelah gue terbiasa, gue tahu minus minusnya tuh sekarang kayak gimana aja gitu. Buat spesifik project kedepannya tuh gue harus lebih siap lagi gitu. Hmm. Oke, dari semua yang aku tadi ngomong-ngomong itu tuh yang macam-macam banyak banget itu, apa Nah, sih tantangan yang gue rasain selama proses itu? nah ini nih, ini masalahnya kalau kita pakai AI. Ya, Pertama, kita nggak boleh langsung 100% percaya kalau codingan kita itu berhasil. Masalahnya nih ya, AI itu kadang kasih kode yang katanya jalan nih, tapi ada bug, ada error, atau pasti running, gak, posisinya salah gak sesuai keinginan kita gitu. kita, makanya, atau nggak sesuai sama struktur project yang gue tadi jelasin di awal. Ya, Misalnya penamaan variabel di JavaScript, terus ya cara manggil functionnya juga beda hmm, gaya. Nah, jadi kalau misalnya digabung tuh malah bikin projectnya berantakan. Nah, yang selanjutnya itu ada AI itu kadang pakai library atau versi yang outdated. Kayak misalnya nih gue pengen pakai Tailwind. Tailwind sekarang udah ada versi 4 atau apa gitu. Tapi kadang AI itu kalau misalnya kita nggak suruh spesifik, AI bakal milih Tailwind yang versi 3 yang mana itu udah ketinggalan. Itu nah pas jalanin tuh bisa jadi error atau enggak sama nggak pertama itu bisa error, nggak kompatibel sama versi kita, dan yang ketiga yang paling jelas tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. jadi banyak bugnya gitu ya. Nah, Nah, gimana sih cara ngatasin bug-bug itu biar gak kelihatan? nah itu yang tadi gue pengen jelasin nih. Nah, jadi itu karena gue terlalu kebanyakan dapat di PHP-in sama AI, Hmm, jadi mau nggak mau gue harus lebih disiplin lagi nih buat ngetes dari kode-kode gue nih. Nah setelah di generate jangan nunggu banyak kode dulu baru dites, soalnya itu kalau udah numpuk susah nyari letak errornya. Nah gue juga biasain dulu baca planningnya dulu, habis itu sebelum kodenya dipaste, jadi minimal gue tahu nih ini alurnya bakal kayak gimana, bukan asal KW paste gitu tanpa hmm, tanpa kita kalau ini kodenya bakal diapain gitu. oke. Masuk akal sih, Dev. Terus buat masalah struktur kodenya yang gak konsisten gimana aku jelasinnya? Nah itu gue ngatasinnya dengan cara nih, gue tadi di awal ya kasih konteks project yang lebih lengkap, tanda kutip tadi dibahas tadi ya kayak planning gitu. Iya, planningnya. Misalnya nih gue kasih tahu nih struktur folder yang pengen buat penamaannya itu udah gue pakai, biar gue kode yang di generate biar bisa nyambung sama file-file gue, biar file antar project ini nggak tabrakan sama project yang kemarin-kemarin gitu, Hmm, lebih nyambung sama punya gue. Kalau masalah library yang outdated, nah tadi gue harus lebih mau nggak mau lebih rajin cross check lagi dokumentasi resminya sebelum gue pakai gitu. oke. Nah, itu kan penting banget ya, Dev, ya, soal itu ya. Nah, kalau gue kasih saran ya, kalau boleh kasih saran gue ya, menurut gue bisa coba menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur, kayak minta AI-nya jelasin dulu logika kodenya sebelum dia Iya. nulis kode lengkapnya kan. Jadi lu bisa cek dulu nih alurnya benar apa enggaknya. Baru kalau udah benar lu bisa jalaninnya webnya tersebut sebelum lu ke nambah atau implementasinya. Iya. Iya itu bener sih itu ide bagus sih, bisa banget nanti gua coba ya biar nanti nggak kejadian lagi ya kayak kemarin-kemarin ya. Makasih Oke, sarannya. oke, sama-sama. Gak enak gitu ah. Oke, sama-sama dah. Oke, jadi sekarang kita masuk ke kesimpulannya ya. Ya dari masih yang dari sharing pengalaman kita berdua. Nah ini gimana nih, mau lu duluan apa gua duluan? Boleh dah gue duluan.
Jadi dari pengalaman gue nih ya, kesemuanya itu AI generatif memang bisa mempercepat proses penulisan tugas kuliah dari makalah sampai PPT, tapi kuncinya adalah kita ngasih instruksi yang lebih spesifik dan tetap jadi editor terakhirnya, bukan asal copy paste doang. Jangan asal terima jadi. Dan juga mastiin gaya bahasa konsisten dan gak kena similarity atau plagiarisme. Oh, nah, itu kan dari lu ya. Kalau dari gue Ya, nih ya, simpulannya tuh AI itu ngebantu banget kan buat kita, buat buat atau nggak buat para developer buat mempercepat proses pengerjaan website dia. Tapi risikonya juga ada. Risikonya itu ada di kodenya yang tadi kadang bisa bug, ada bug tersembunyi atau nggak sesuai struktur, nggak sesuai ekspektasi. Nah, jadi gitu kita tetap harus paham logika kodenya dan alurnya, wajib ngetes dan nggak boleh asal copy paste. nah kalau Tuh. bisa gue gabungin nih keseimbangan dari lu sama gue nih, kesemuanya itu AI generatif itu alat bantu yang powerful kan buat mempercepat kerjaan manusia. Mau itu di Nah, bidang penulisan akademik kayak punya gue sendiri, pengalaman gue atau bidang coding kayak punya lu atau pengalaman lu lah. Tapi dua-duanya kan tetap butuh keterlibatan manusia. Jadi benar. manusia jangan asal terima jadi dari AI. Kita harus cross check lagi kan atau Betul. validasi hasilnya lah. Entah itu mengecek dari plagiarismenya atau cek bugnya biar hasil akhirnya itu benar-benar bisa dipercaya atau benar-benar bisa dijalankan. Nah, makanya betul setuju banget gua ngomongan lo. Jadi intinya itu ya, semakin kita paham konteksnya dan habis itu kita kasih instruksi yang jelas ke AI-nya, nah bakal bagus juga nih hasilnya yang kita dapetin. Tapi kita harus validasi juga di akhir biar tetap harus di tangan kita sendiri sebagai pengguna dan tanggung jawabnya gitu. Oke, sip dah. Langsung buat tutup aja ya. Sharing dari pengalaman kita sendiri nih, kita berdua nih. Oke, terima kasih sudah menonton video podcast Davan, yaitu podcast Dava dan Andrew. See you next video.